positif di sekolah kita yang tersiar hari ini. Baik Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Semoga nanti sosialisasi ini jalan dengan lancar dan ujung-ujungnya nanti saya berharap kita semua menerapkannya dalam pembelajaran kelas kita masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita SDK dulu ya. Ayo, everyone stand up please. Dah. Semangat Ibu. Siap ya, gerakan alangan kakinya. Dengan dekat. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri pukul jari-jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Tunjukkan, dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semula. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Ditingkat keduanya. Badan kita bentukkan. Jiwa hitungan. Berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya. Kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri putar pergerakan. Hadap kanan, hadap kiri lalu putar badan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dibuka keduanya. Badan kita bentukkan. Jiwa hitungan. Berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Gerakan tangannya. Tangan kanan, tangan kiri. Siap ya. Tangan kanan, tangan kiri pukul jari-jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Tunjukkan, dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semula. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dibuka keduanya. Badan kita bentukkan. Jiwa hitungan. Berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Angkat kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri putar pergerakan. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dibuka keduanya. Badan kita bentukkan. Jiwa hitungan. Berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Baik Ibu-ibu semua, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan implementasi BPJS ini, saya punya beberapa video untuk kita lihat bersama-sama, untuk kita amati bersama-sama. Kita persilakan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya.
Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing
Sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, saling menghormati dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan ruang lingkup di situ. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada pembuatan keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang keempat, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, cara itu adalah salah satu cara yang harus kita pahami sebagai guru dalam menyelesaikan masalah murid terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita yakini di kelas masing-masing. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana alur segitiga restitusi. Jadi ada 3 alur. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi misalnya dalam suatu kasus ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada, harusnya kita sebagai guru hendaknya melaksanakan 3 langkah ini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas itu dia? Yang pertama bahwa kita sampaikan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin contohnya juga bisa kamu sesungguhnya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu mereka ketika mereka bersalah. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nih contoh kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kemudian untuk yang terakhir, langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sesuai dengan keyakinan kita buat di kelas masing-masing. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau bisa kita dalam menyelesaikan masalah murid, baik dengan temannya atau dengan guru atau dengan dirinya sendiri, harus melaksanakan 3 langkah ini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana penerapannya. Ini contoh dalam penerapan sebuah kasus. Jadi ada kasus ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan tentang implementasi dan disiplin di sekolah kita. Saya berharap kita semua bisa menerapkannya dalam di kelas kita masing-masing, dan insya Allah jika kita terapkan ini semua mulai dari disiplin positif, kesepakatan kelas, kemudian segitiga restitusi, kemudian 5 kontrol guru, insya Allah kelas kita akan menyenangkan, dan tentu kita dari KHD akan terwujud, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Demikian, terima kasih banyak. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kira-kira keyakinan kelas kita yang Vina langgar? Disiplin dan tanggung jawab. Baik, sekarang kita sudah tahu tuh
Bunda bersedia tidak memperbaiki untuk selanjutnya? Siap, Bu. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan jika untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kita harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru kita bermain, Bu. Bagus. Nah, alhamdulillah. Tadi sudah tahu ya bagaimana solusinya ya. Bersedia untuk melakukan perubahannya? Siap, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang kita boleh kembali ke kelasnya. Kemudian ditunggu ya tugasnya untuk hari Senin ya. Baik. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang keyakinan kelas yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan, yang akan kita patuhi selama kita berada di kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini apa gunanya? Nah, gunanya adalah kita menjadikan keyakinan kelas sebagai pedoman kita agar kelasnya tenang, agar kelasnya tidak terlalu gaduh, agar teman-temannya nyaman di kelas dan kita juga senang belajar di kelas ya. Coba kita mau tanya dulu, siapa kira-kira yang mau berpendapat? Kira-kira apa saja keyakinan kelas kita yang harus kita buatkan di kelas kita? Silahkan duduknya yang tertib, Jasmine. Oke, silahkan Rizka dulu. Waktu belajar jangan ngobrol. Kata Friska, tidak ngobrol ketika belajar. Kita sepakat? Sepakat. Dituliskan ya, tidak ngobrol ketika belajar. Pertama, tidak ngobrol ketika belajar. Oke, ada lagi? Oh, silahkan. Gavin dulu deh. Itu yang soalnya jangan sliding. Oke, kata si Gavin tidak boleh main fisik, mau sliding atau tendang-tendangan atau pukul-pukulan. Berarti saling apa sama teman? Saling sayang dengan teman. Baik, saling sayang dengan teman. Oke, ada lagi? Coba Zaki. Oh, tidak ejek-ejekan. Itu sama dengan saling sayang teman-teman. Sama ya, sama termasuk di sini nih. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Artinya saling sayang dengan teman. Coba Jasmine. Apa Jasmine lagi? Ada lagi Jasmine? Kata Jasmine tidak berlari. Di mana berlarinya harusnya? Tidak berlari di kelas. Boleh kita tuliskan. Yang ketiga, tidak berlari di kelas. Masih ada? Oh, coba Devi. Tidak menyerobot antrian, berarti harus antri. Di mana antrinya? Mengambil buku misalnya. Apalagi antrinya? Mengambil pensil, mengambil sepatu, pintar tata. Apalagi? Mengambil penghapus, alat tulis ya. Kalau lagi baris, boleh nggak? Oh, berarti harus apa? Antri. Antri dimanapun. Antrian. Oke, terakhir deh. Ada lagi? Rafa. Tidak boleh memotong barisan. Tidak boleh memotong barisan. Sama dengan antri ya? Sama dengan antri. Tadi siapa angkat tangan? Ya siapa? Tidak boleh pukul. Sudah belum teman-teman? Di mana dia tadi? Di saling sayang. Arsy. Tidak berteriak di kelas. Berarti harus apa? Menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan di kelas ya. Menjaga ketenangan. Baik, sekarang kita baca. Tadi kita sudah kumpulkan beberapa pendapat teman-teman tentang kesepakatan kelas kita. Sama baca yuk. Yang pertama, tidak ngobrol ketika belajar. Kedua, saling sayang dengan teman. Ketiga, tidak berlari di kelas. Keempat, antrian. 5, ketenangan. Baik, hari ini alhamdulillah kita sudah dapatkan 5 kesepakatan kelas yang wajib kita patuhi selama di kelas. Siap untuk melaksanakannya?